Jalan-jalan ke Jakarta, jangan lupa mampir ke istana. Hukum memandang semua orang setara, tak pandang harta pula rupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Dewan Juri yang terhormat, perkenalkan kami dari tim Ibnu Firnas. Dengan saya, Noval Eka Tidar Bramatya selaku pembicara pertama, Ces Hilya selaku pembicara kedua, dan Hisham Hakoni selaku pembicara ketiga, yang akan mengemukakan konstruksi berpikir secara mendalam mengenai mosi penyandang disabilitas tunagrahita sebagai pemilih tetap dalam pemilu. Namun sebelum melangkah lebih jauh, izinkanlah saya untuk membuka jalannya debat ini secara efektif dan komprehensif. Berdasarkan pasal 1 ayat 3 UUD NRI 1945, Indonesia merupakan negara hukum, sehingga memiliki kewajiban untuk mengakui dan melindungi HAM. HAM pada pokoknya menurut pasal 1 angka 1 UU nomor 39 tahun 99 tentang HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat manusia sebagai makhluk Tuhan yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Apabila kita kaitkan dengan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia, terkandung pemikiran bahwa manusia diciptakan oleh Tuhan dengan aspek individualitas dan sosialitas yang secara implisit menegaskan bahwa setiap orang memiliki hak asasi namun dibatasi dengan hak asasi orang lain. Berbicara mengenai perlindungan HAM tentu erat kaitannya dengan hak-hak kelompok rentan yang rawan terhadap diskriminasi, yang mana berdasarkan Undang-Undang HAM terdapat 5 kelompok yang termasuk dalam kategori ini, yakni anak-anak, wanita hamil, lansia, orang miskin, dan penyandang cacat. Dewasa ini timbul polemik penyandang disabilitas yang didata sebagai pemilih tetap dalam pemilu sesuai amanat putusan MK nomor 135/PU/13/2015 yang menyatakan bahwa penyandang disabilitas mental ikut didata untuk menggunakan hak pilihnya sepanjang tidak mengidap gangguan jiwa secara permanen dan dikonfirmasi oleh profesional. Namun banyak pihak khawatir bahwa hal ini akan dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk memenangkan salah satu calon, dikarenakan penyandang disabilitas, khususnya disabilitas tunagrahita, dianggap tidak cakap dalam menentukan pilihan. Menurut WHO, tunagrahita adalah kemampuan mental yang tidak mencukupi. Para ahli mendefinisikan disabilitas tunagrahita sebagai kondisi di mana seseorang memiliki kemampuan intelektual dan kognitif di bawah rata-rata sehingga sulit beradaptasi, berkomunikasi, dan berinteraksi. Hal ini tentunya bertentangan dengan pasal 28D ayat 1 UUD NRI 1945, di mana penyandang disabilitas tunagrahita juga memiliki hak, kedudukan, dan kewajiban yang setara dengan semua warga negara. Dalam pasal 13 UU nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas pun disebutkan bahwa hak-hak politik bagi disabilitas meliputi hak dipilih dan memilih dalam kegiatan politik, serta diperbolehkan menyalurkan aspirasi politik tersebut, baik secara tertulis maupun lisan. Selain itu, pasal 5 UU nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu menjelaskan bahwa penyandang disabilitas yang memenuhi syarat memiliki kesempatan yang sama dengan pemilih dalam pemilu. Kini timbul pertanyaan kritis dan sistematis. Apakah dimasukkannya penyandang disabilitas tunagrahita sebagai pemilih tetap dalam pemilu merupakan langkah yang tepat? Lex nemini operatur inikum. Hukum tidak memberikan ketidakadilan kepada siapapun. Dewan Juri yang terhormat, sivitas akademik yang bermartabat, berdirinya saya Ces Hilya pada mosi perdebatan kali ini yang mendukung penyandang disabilitas tunagrahita sebagai pemilih tetap dalam pemilu. Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana tertuang dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Sejalan dengan hal itu, menurut Julius Stahl, konsepsi negara hukum mencakup elemen penting yang salah satunya merupakan perlindungan hak asasi manusia. Terlebih negara Indonesia sendiri merupakan negara demokrasi yang dalam pasal 2 ayat 1 UUD 1945 secara tegas dinyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat. Yang menjadi pertanyaan adalah rakyat mana yang diberikan daulat apabila penyandang disabilitas tunagrahita tidak diberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum. Dewan Juri yang terhormat, penyelenggaraan pemilu harus melibatkan semua elemen warga negara tanpa terkecuali kepada penyandang disabilitas tunagrahita. Pasal 21 ayat 3 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa kehendak rakyat harus menjadi dasar kekuasaan pemerintah yang diwujudkan dalam bentuk hak pilih yang tidak membeda-bedakan dalam pemilihan umum. Interupsi. Silakan rekanku. Apakah rekan tim Pro yakin dengan pemberian hak memilih pada penyandang disabilitas mental tidak mencederai asas luber jurdil yang tertuang pada pasal 22E ayat 1 UUD NRI 1945? Tentu tidak, rekanku, mengingat asas tersebut tidak membatasi subjek pemilih dalam pemilihan umum. Terlebih pada pasal tersebut tidak memiliki persinggungan terhadap pasal 27 ayat 1 UUD NRI 1945 yang menjamin hak untuk diperlakukan sama di hadapan hukum yang berimplikasi pada tidak diperbolehkannya adanya pengecualian terhadap siapapun dalam pemilu sebagai pesta demokrasi masyarakat.
Perlu dipahami Dewan Juri yang terhormat, bahwasanya pemberian izin kepada penyandang disabilitas tunagrahita diamanatkan dari putusan Mahkamah Konstitusi nomor 135 garing PUU 13 garing 2015 yang memperbolehkan disabilitas tunagrahita untuk menggunakan hak pilihnya dalam pemilu sepanjang tidak mengidap gangguan jiwa secara permanen dan dikonfirmasi oleh profesional. Adapun dalam rangka untuk menggunakan hak suaranya, penyandang disabilitas tunagrahita harus menyertakan surat keterangan dari pihak dokter yang menerangkan bahwa ia sanggup atas atau mampu menggunakan hak pilihnya. Dalam hal ini, kekhawatiran akan adanya kesewenang-wenangan oleh penyandang disabilitas tunagrahita tidak akan terjadi karena apabila mereka ingin menggunakan hak pilihnya harus dibuktikan melalui surat keterangan dari pihak kesehatan. Penjaminan hak atas disabilitas tunagrahita tertuang dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang pengesahan konvensi mengenai hak-hak penyandang disabilitas yang secara tegas dinyatakan bahwa penyandang disabilitas termasuk penderita disabilitas tunagrahita mempunyai hak yang sama dengan warga negara lain dalam kehidupan bernegara, termasuk hak untuk memilih dalam pemilu. Bahwasanya melibatkan penyandang disabilitas sangatlah penting bagi demokrasi, karena tanpa keterlibatan semua warga negara, sebuah negara bukanlah demokrasi yang sesungguhnya. Sebagaimana hal ini sesuai dengan konsepsi negara demokrasi ideal yang disampaikan oleh Robert Dahl, yakni adanya the right to vote atau hak untuk memberikan suara dalam pemungutan suara. Orang pandai belajar dari pengalamannya, dan orang bijak belajar dari pengalaman orang lain. Marilah kita belajar bagaimana negara lain menangani permasalahan hak pilih terhadap disabilitas tunagrahita. Di Hungaria, Mahkamah Hungaria memberikan putusan terhadap kasus seseorang yang mengidap disabilitas mental akan kehilangan hak pilihnya. Yakni dalam putusan tersebut dinyatakan bahwa penghapusan hak pilih semata-mata karena disabilitas mental adalah hal yang tidak sah untuk membatasi hak pilih. Dewan Juri yang terhormat, pelarangan hak memilih pada penyandang disabilitas tidak sesuai dengan perkembangan HAM secara internasional, karena perkembangan HAM secara internasional cenderung menjamin hak politik bagi penyandang disabilitas. Tentunya kita semua menginginkan kebijakan dari pemerintah untuk menyesuaikan hukum yang mengikuti perkembangan zaman dan mampu menjawab perubahan zaman sebagaimana dikemukakan oleh Sacipto Raharjo. Dengan demikian, Dewan Juri yang terhormat, sangatlah tidak manusiawi apabila kita terus melakukan praktik diskriminasi kepada penyandang disabilitas tunagrahita yang selama ini mereka merasakan padahal mereka tidak memilih untuk mempunyai penyakit seperti itu. Sudah sepantasnya negara kita menuju inklusivitas terhadap kaum-kaum disabilitas dengan memberikan kesempatan bagi kaum disabilitas tunagrahita untuk berpartisipasi secara politik dalam pesta demokrasi yang merupakan hak seluruh warga negara tanpa terkecuali. Oleh karena itu, Dewan Juri yang terhormat, saya secara tegas mendukung secara penuh penyandang disabilitas tunagrahita sebagai pemilih tetap dalam pemilihan umum. Terima kasih. Dewan Juri yang terhormat, Sivitas Akademika yang bermartabat, berdirinya saya Muhammad Hisham Adil Hakoni pada kesempatan ini untuk membantah argumen yang berkenaan dengan penyandang disabilitas tunagrahita sebagai pemilih tetap dalam pemilihan umum. Pemilihan umum menjadi suatu hal yang sangat sakral dalam lingkup pemahaman demokrasi. Pemilihan umum juga banyak disebut sebagai klimaks dari penyelenggaraan demokrasi. Pemilihan umum juga merupakan tanggung jawab rakyat yang terlingkup dalam sistem demokrasi. Robert F. Kennedy pernah mengatakan, "Elections remind us not of rights, but responsibilities of citizenship only in democracy." Meskipun pemilihan umum merupakan suatu pesta demokrasi yang mana memberikan kedaulatan sepenuhnya kepada rakyat untuk memilih pemimpin mereka ke depannya, namun ada beberapa hal yang harus diperhatikan untuk menjadi seorang pemilih dalam pemilihan umum. Berdasarkan peraturan KPU nomor 11 tahun 2019, terdapat peraturan yang menyebutkan bahwa seorang pemilih dalam pemilihan umum harus memiliki kesehatan secara jasmani maupun rohani. Hal ini tentu menjadi poin penting, mengingat seorang pemilih berarti sedang melakukan haknya sebagai warga negara, yang mana hak tersebut sangat berpengaruh kepada nasib bangsa ke depannya. Interupsi. Silakan. Rekan tim kontra, bukankah dengan diberikan kesempatan bagi penyandang disabilitas tunagrahita sama saja dengan memberikan kesempatan bagi mereka sebagai warga negara untuk menggunakan haknya? Lantas apabila mereka tidak diperbolehkan menggunakan haknya, tentunya negara tidak dapat menjamin kedudukan yang sama di hadapan hukum. Pada pasal 57 ayat 3 huruf A UU nomor 8 tahun 2015, terdapat penjaminan atas kepastian hukum pemilih akan kesadaran dalam melakukan perbuatan hukum. Menurut Gustav Radbruch, kepastian hukum merujuk pada pemberlakuan hukum yang jelas, konsisten, dan konsekuen, di mana pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan yang bersifat subjektif. Kesadaran terhadap orang yang terganggu jiwanya dapat mengancam kepastian hukum pada pelaksanaan pemilihan umum. Penyelenggaraan pemilihan umum yang tidak memperhatikan suatu kepastian di dalamnya hanya akan mencederai nilai demokrasi tersebut.
Mokhtar Kusumaatmadja pernah menyampaikan untuk mencapai ketertiban dalam pergaulan masyarakat, diperlukan kepastian hukum di dalamnya. Dengan demikian, pemilih yang memiliki disabilitas mental hanya akan mengancam ketertiban umum yang ada di masyarakat. Juru suo uti nemo cogitur, yang berarti tidak seorang pun diwajibkan menggunakan haknya. Adagium ini berkaitan dengan pendapatku rekan tim pro yang menekankan pada penegakan hak asasi dan penyamarataan atas hak pemilihan umum kepada seluruh masyarakat Indonesia sesuai dengan pasal 27 ayat 1 UUD NRI 1945. Jika kita mengambil contoh bahwa tidak semua orang dapat membuat perjanjian sebagaimana dimaksud pada pasal 1330 KUHP, terdapat satu syarat yang menyatakan orang di bawah pengampuan tidak bisa membuat perjanjian. Orang dalam pengampuan pada hal ini sesuai dengan pasal 330 ayat 1 KUHP, diantaranya lemah akal budinya dan kekurangan daya berpikir. Padahal sudah seharusnya semua orang memiliki hak yang sama untuk membuat sebuah perjanjian. Adanya pembatasan ini dimaksudkan agar tidak terjadinya distopia yang bisa saja terciptakan di masyarakat. Hal ini tentu berlaku juga atas hak dari pemilih dalam pemilihan umum. Karena kita tentu mengetahui jikalau hak atas seseorang yang memiliki disabilitas mental diberikan hak untuk memilih hanya akan menyebabkan dilema di masyarakat kepada atas hakikat dan esensi dari pemilihan umum yang seharusnya diterapkan sesuai dengan penjelasan sebelumnya. Maka dari itu, tidak semua hak yang melekat pada seseorang diwajibkan untuk diterapkan, karena suatu kebebasan yang mutlak hanya akan menimbulkan keadaan yang tidak terkendali dan kekacauan. Jika rekan tim pro memberikan argumen yang menjamin penyandang disabilitas tunagrahita dengan surat keterangan dari dokter, apakah hal itu dapat menjamin keberlangsungan pemilihan umum dengan baik? Bukankah hal tersebut tidak dapat menjamin adanya penyalahgunaan dari wewenang tersebut? Dan bukannya hal tersebut semakin mencederai asas kejujuran dalam pemilu yang bisa saja dipermainkan oleh banyak pihak? Hal tersebut tidak bisa menjamin keberjalanan pemilihan umum bisa sesuai dengan yang semestinya. Profesor Sacipto Raharjo pernah menyampaikan, hukum untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Yang mana suatu hukum haruslah bersifat menolong dan membawa kemaslahatan untuk manusia agar terciptanya keseimbangan. Suatu larangan atau suatu pemberlakuan kebijakan haruslah memperhatikan aspek keseimbangan di antara masyarakat dan aspek hukum lainnya, agar tidak mencederai suatu asas yang sudah disepakati dari sebuah pelaksanaan pemilihan umum. Dengan mempertimbangkan dampak negatif dari pemberian hak pemilih kepada penyandang disabilitas, saya menolak dengan tegas kebijakan penyandang disabilitas tunagrahita sebagai pemilih tetap dalam pemilu. Diakui, dijamin, dilindungi, dan ditegakkan. Begitulah dunia meneriakan HAM. Kita sebagai bagian dari bumi Nusantara harus turut andil menyerukannya. Dewan juri yang kami hormati, tibalah kita di akhir titik perdebatan. Perkenankanlah saya untuk menyimpulkan hasil perdebatan dari dua perspektif berbeda melalui kacamata yang objektif dan netral. Rekan tim pro berargumen bahwa setiap orang dijamin haknya untuk diperlakukan sama di hadapan hukum, sehingga tidak boleh ada pengecualian dalam hal partisipasi politik oleh warga negara, tak terkecuali bagi penyandang disabilitas tunagrahita. Pelarangan hak memilih pada penyandang disabilitas jelas merupakan bentuk diskriminasi. Sudah sepantasnya negara Indonesia sebagai negara hukum membuka kesempatan seluas-luasnya bagi warga negara untuk berpartisipasi dalam pesta demokrasi. Sementara di sisi lain, tim kontra berargumen bahwa pemilu merupakan tanggung jawab rakyat dalam sistem demokrasi, mengingat pemilu merupakan pesta demokrasi yang memberikan kedaulatan sepenuhnya kepada rakyat untuk menentukan pemimpin mereka ke depannya. Sehingga dalam hal ini, pemilih haruslah seorang yang sehat secara jasmani dan rohani, karena hak pilihnya sangat berpengaruh pada nasib bangsa dan negara. Jangan sampai penyelenggaraan pemilu ini mencederai nilai demokrasi. Mengenai penyamarataan hak pemilu, tim kontra pada pokoknya menyatakan bahwa suatu hak harus disesuaikan dengan porsi dan keadaan yang ada, agar tetap tercipta keseimbangan hukum. Kedua poin yang telah diutarakan sama-sama memiliki tujuan yang memaksimalkan penyelenggaraan kedaulatan di tangan rakyat demi terciptanya kehidupan masyarakat yang adil dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945. Demokrasi bukanlah sebatas narasi, bukan pula slogan setengah hati. Jangan sampai demokrasi hanya berakhir sebagai diksi, karena kita memutilasinya hingga nihil esensi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi, 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 Om Namo Buddhaya.